Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi keempat mengenai investasi jangka panjang ke dalam aset tetap. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada Niputu Mila Pratyani, kedua ada saya sendiri, Narfarisi Putra, ketiga ada Novia Hilda, dan yang terakhir ada Nur Alfiatul Zahro. Untuk pembahasan materi, yang pertama ada pengertian aset tetap, yang kedua investasi jangka panjang ke dalam aset tetap, yang ketiga penganggaran modal atau capital budgeting, yang keempat leasing dalam penganggaran modal, dan yang terakhir proyeksi investasi yang bersifat saling eksklusif dan saling independen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ialah pengertian aset tetap. Aset tetap dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomis yang dimiliki atau yang dibawa kendali perusahaan yang mampu memberikan manfaat ekonomis atau pendapatan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun di masa yang akan datang. Yang dimaksud dari manfaat ekonomis ialah sumber daya tersebut harus mampu berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Jadi seperti kas, persediaan, perlengkapan termasuk aset dari perusahaan. Aset jenis ini sangat penting bagi perusahaan manapun. Nah, untuk jenisnya itu memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki manfaat lebih dari 1 tahun, diklasifikasikan sebagai properti, land, dan equipment, surat berharga atau saham dan obligasi. Karakteristik dari aset tetap ini, aset yang dimiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, aset yang dapat disusutkan, aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang, dan aset ini tidaklah liquid. Seperti yang dikatakan tadi, aset ini penting bagi sumber pendapatan perusahaan dan keputusan dalam berinvestasi. Aset ini sangat penting bagi perusahaan manapun, karena selain digunakan untuk membantu bisnis menghasilkan pendapatan, mereka sangat diperhatikan oleh investor ketika memutuskan apakah berinvestasi di perusahaan. Sebagai contoh, rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk menentukan efisiensi aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang lebih efisien menggunakan aset tetapnya menikmati keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Pemahaman tentang apa yang merupakan dan bukan merupakan aktiva tetap sangat penting bagi investor, karena berdampak bagi evaluasi perusahaan. Next. Selanjutnya, investasi jangka panjang ke dalam aset tetap merupakan kebijakan yang terkait dengan keputusan tentang pemanfaatan dana ke dalam aset dengan jenis dan nilai tertentu yang dianggap paling menguntungkan. Investasi ke dalam aset termasuk ke dalam investasi jangka panjang. Didasarkan pada dua hal, suatu investasi dikatakan jangka pendek atau jangka panjang, yaitu jangka waktu terkaitnya dana investasi pada objek investasi, yang berarti berapa lama dana atau kas yang diinvestasikan ke dalam objek investasi berubah menjadi kas. Yang kedua, besarnya dana yang diinvestasikan. Pada jangka panjang terdapat terikatnya dana investasi dalam objek investasi lebih dari 1 tahun, yang biasanya membutuhkan dana dalam jumlah yang relatif besar. Contohnya, perusahaan yang membeli mesin produksi akan menjadi kas kembali dengan membutuhkan waktu selama umur ekonomis dari mesin tersebut. Kembalinya kas tersebut ialah berupa penyusutan. Next. Terdapat beberapa alasan perusahaan melakukan investasi jangka panjang, antara lain, yang pertama ialah ekspansi. Ketika perusahaan mengalami perkembangan yang cukup pesat, maka untuk menindaklanjuti perkembangan tersebut, biasanya perusahaan melakukan perluasan atau ekspansi. Ekspansi ini misalnya dalam bentuk sebagai berikut. Membangun pabrik baru di wilayah baru agar lebih efektif melayani daerah pemasaran baru di wilayah tersebut. Membangun pabrik atau fasilitas produksi untuk menghasilkan jenis produk baru. Selain produk yang selama ini dihasilkan, mendirikan jenis usaha baru di luar jenis usaha yang selama ini dijalankan oleh perusahaan, membeli saham atau kepemilikan di perusahaan lain. Selanjutnya, yang kedua,
ialah penggantian. Jika peralatan mesin, kendaraan, dan sejenisnya yang dioperasikan oleh perusahaan selama ini sudah tidak produktif, maka perlu dilakukan penggantian atau replacement. Penggantian ini biasa dilakukan dengan membeli atau pengadaan baru atau dilakukan penggantian terhadap bagian-bagian tertentu dari aset tetap yang bersangkutan. Selain itu, bisa juga dilakukan secara mendasar atau fundamental terhadap seluruh peralatan, seperti yang awalnya manual diganti dengan otomatis atau yang lebih canggih. Selanjutnya, peningkatan kapasitas. Pengadaan unsur-unsur aset tetap baru untuk meningkatkan kualitas produksi atau layanan jasa yang diperlukan. Hal ini diperlukan saat waktu perusahaan mengalami peningkatan jumlah permintaan produk atau jasa dari fasilitas perusahaan, dan fasilitas perusahaan yang tidak memadai. Contohnya, perusahaan Bigit yang hanya memiliki mesin pembuat sabun yang menghasilkan 1000 unit diganti dengan mesin yang menghasilkan 2000 unit untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Yang keempat ialah usaha baru. Investasi jangka panjang juga seringkali dilakukan terkait dengan pendirian usaha atau perusahaan baru. Bagi investor yang sebelumnya tidak pernah menjalankan suatu usaha, kemudian dia mendirikan sebuah perusahaan baru. Next. Selanjutnya ialah penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal atau capital budgeting diartikan sebagai kegiatan perencanaan yang mencakup estimasi, analisis, dan evaluasi terhadap proyek investasi jangka panjang dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan investasi jangka panjang yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dalam praktiknya yang dimaksud adalah dengan kegiatan estimasi dan penganggaran modal adalah mengestimasi terutama aliran kas masuk bersih yang diharapkan dihasilkan dari proyek investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan evaluasi adalah mengevaluasi apakah aliran kas yang masuk dan dihasilkan tersebut suatu terencana atau proyek investasi dianggap menguntungkan atau tidaklah menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, investasi jangka panjang melibatkan jumlah dana yang relatif besar. Jika dana yang digunakan untuk membiayai proyek investasi berasal dari dana pinjaman atau utang, maka beban kerugian perusahaan menjadi bertambah berat karena harus memikul beban bunga utang yang relatif besar. Yang kedua, dana investasi jangka panjang terikat dalam jangka waktu yang panjang. Sesuai karakteristiknya, investasi ke dalam aset tetap merupakan investasi jangka panjang lebih dari 1 tahun. Dana yang digunakan untuk membiayai investasi ke dalam aset tetap akan terikat di dalam aset tetap yang bersangkutan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Adapun langkah-langkah penganggaran modal, yang pertama menentukan umur ekonomis proyek investasi. Yang dimana umur ekonomis adalah umur atau jangka waktu kemampuan dari suatu aset tetap untuk digunakan atau dioperasikan yang secara ekonomis dianggap menguntungkan. Artinya, manfaat ekonomis yang diperoleh aset tetap yang bersangkutan dianggap lebih besar sedemikian rupa dari biaya pengoperasiannya sehingga dianggap menguntungkan. Sedangkan umur teknis adalah umur atau jangka waktu kemampuan dari suatu aset tetap untuk secara teknis bisa digunakan terlepas apakah masih dianggap menguntungkan secara ekonomis atau tidak. Selanjutnya, membuat estimasi arus kas dari proyek investasi. Yang pertama itu ada arus kas keluar. Nah, dalam perencanaan investasi jangka panjang yang dimaksud dengan arus kas keluar ini adalah pengeluaran investasi, yaitu kas atau dana yang dikeluarkan untuk membiayai investasi. Pengeluaran investasi mencakup pengeluaran investasi awal atau disebut initial outlay, dan pengeluaran investasi berjalan atau disebut ongoing outlay. Selanjutnya ada arus kas masuk. Arus kas masuk dari suatu proyek investasi mencakup seluruh penerimaan per kas yang dihasilkan oleh proyek investasi yang bersangkutan selama umur ekonomisnya. Arus kas masuk ini terdiri dari arus kas masuk
bersih dan nilai sisa dari proyek investasi di akhir umur ekonomisnya jika ada. Selanjutnya ada arus kas masuk bersih atau proceeds. Arus kas masuk bersih atau dalam konteks penganggaran modal ini lebih dikenal dengan sebutan proceeds, adalah pendapatan bersih setelah pajak yang dihasilkan dari proyek investasi. Dengan demikian, adapun rumusnya, yaitu arus kas bersih sama dengan pendapatan dikurangi biaya per kas, atau arus kas masuk bersih sama dengan laba akrual setelah pajak ditambah penyusutan. Next, adapun contoh soalnya, yaitu PT Raja Wali Indah. Diperkirakan perusahaan mampu menjual ke pasar atas produk baru pesawat televisi sebanyak 1.000 unit per tahun selama 10 tahun. Harga per unit yaitu 3 juta. Perkiraan biaya produksi di dalamnya mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya tak langsung atau overhead pabrik per unit produk sebesar 1.500.000. Dari biaya produksi tersebut terdapat komponen biaya penyusutan peralatan dari gedung pabrik sebesar 100 juta. Perkiraan biaya operasional yang di dalamnya mencakup biaya penjualan atau pemasaran dan biaya umum dan administrasi per tahun sebesar 500 juta. Dari biaya operasional terdapat komponen biaya penyusutan gedung, kendaraan dan peralatan kantor sebesar 50 juta. Dan perusahaan dikenakan pajak penghasilan sebesar 25%. Nah, dari data proyeksi tersebut di atas secara garis besar dapat disusun laba rugi pro forma per tahun dari unit produksi pesawat televisi berdasarkan estimasi penjualan sebesar 3.000 unit per tahun sebagai berikut. Harga penjualan produk sebesar 3 miliar yang diperoleh dari 3 juta dikali 100 unit. Harga pokok produksi 1 miliar 500 juta yang diperoleh dari soal yang menghasilkan laba kotor atas penjualan sebesar 1 miliar 500 juta, yaitu selisih antara hasil penjualan produk dengan harga produk produksi. Selanjutnya ada biaya operasional, sehingga menghasilkan laba bersih per tahun sebesar 1 miliar. Terdapat pajak penghasilan 25%, yaitu sebesar 250 miliar yang diperoleh dari 25% dikali 1 miliar, sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 750 juta. Untuk biaya penyusutan yaitu sebesar 150 juta, sehingga arus kas masuk bersih yaitu 750 juta ditambah 150 juta sehingga menghasilkan 900 juta. Next, untuk yang D, nilai sisa proyek investasi. Untuk nilai sisa proyek investasi ini, yang dimana nilai sisa merupakan nilai jual dari aset tetap ketika sudah habis umur ekonomisnya. Nah, jika nilai residu tersebut diperkirakan bisa direalisasikan dalam bentuk kas, maka nilai residu tersebut menambah arus kas masuk bersih yang diterima di tahun atau periode terakhir dari umur ekonomis aset tetap atau proyek investasi. Sebagai contoh, peralatan dan fasilitas unit produksi pesawat televisi milik PT Raja Wali Indah di akhir umur ekonomisnya, yaitu di akhir tahun ke-10, diprediksi masih bisa dijual seharga 400 juta. Nah, atas dasar ini, maka kas yang diperkirakan akan diterima sebagai nilai residu di akhir tahun ke-10 tersebut harus ditambahkan ke dalam arus kas masuk bersih yang diterima di tahun ke-10. Dengan demikian, sebagaimana contoh, arus kas masuk bersih proyek investasi terhadap peralatan dan fasilitas unit produksi pesawat televisi untuk PT Raja Wali Indah tersebut menjadi 900 juta ditambah 400 juta sehingga menghasilkan 1,3 miliar.
Selanjutnya ada arus kas keluar dan arus kas masuk proyek investasi. Berdasarkan uraian tersebut, secara keseluruhan arus kas suatu proyek investasi mencakup arus kas keluar yang bisa terdiri dari initial outlay dan ongoing outlay, dan arus kas masuk yang bisa terdiri dari arus kas masuk bersih rutin yang dihasilkan setiap periode dan nilai sisa dari proyek investasi. Dalam contohnya ini, yaitu pesawat televisi PT Raja Wali Indah, pengeluaran investasi awal dari proyek tersebut sebesar 5 miliar. Di samping itu, pada tahun ketiga dan tahun kelima, perusahaan melakukan pengeluaran investasi lagi untuk proyek investasi sebesar 300 juta dan 500 juta. Di akhir umur ekonomisnya, nilai jual atau nilai sisa sebesar 400 juta. Sehingga pengeluaran investasi awal atau initial outlay sebesar 5 miliar diposisikan pada tahun ke-0 atau awal tahun ke-1 karena terjadinya memang dianggap di awal tahun sebelum beroperasinya proyek investasi. Arus kas masuk bersih dalam bentuk proceeds yang besarnya sama tiap periode, yaitu 900 juta diterima pada setiap akhir tahun mulai dari akhir tahun ke-1 sampai dengan akhir tahun ke-10. Pengeluaran investasi berjalan atau ongoing outlay terjadi pada tahun ketiga dan tahun kelima, masing-masing yaitu sebesar 300 juta dan 500 juta. Sedangkan nilai sisa atau salvage value terjadi di akhir tahun ke-10. Arus kas keluar baik berupa pengeluaran investasi awal maupun pengeluaran investasi berjalan diberi tanda negatif. Selanjutnya itu ada arus kas masuk bersih negatif. Nah, ketika proyek investasi sudah beroperasi, bisa saja pada periode-periode tertentu terjadi arus kas masuk bersih negatif. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama itu karena adanya pengeluaran investasi berjalan yang besarnya itu melampaui pendapatan yang dihasilkan oleh proyek investasi. Sebagai contohnya, itu pada tahun ketiga dari proyek investasi PT Raja Wali Indah tersebut, terjadi pengeluaran investasi berjalan ongoing outlay sebesar 1 miliar. Mengingat arus kas yang berasal dari pendapatan bersih yang dihasilkan pada tahun ketiga tersebut hanya sebesar 900 juta, maka pada periode tersebut telah terjadi arus kas masuk bersih negatif sebesar 100 juta. Yang kedua itu dikarenakan terjadinya kerugian operasional, yaitu jika pada periode atau tahun-tahun tertentu proyek kerugian operasional investasi bukannya memperoleh pendapatan, melainkan justru menderita kerugian. Sebagai contoh, misalnya pada tahun ke-6, karena terdapat sesuatu hal, proyek investasi tersebut diproyeksikan akan menderita kerugian sebesar 150 juta, sehingga pada periode tersebut terjadi arus kas masuk bersih negatif senilai 150 juta. Next slide-nya itu menentukan nilai diskonto. Next. Bisa di next. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tingkat diskonto. Ketika data tentang estimasi umur ekonomis dan arus kas proyek investasi telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai sekarang dari arus kas keluar maupun arus kas masuk yang akan diterima di masa yang akan datang. Namun, untuk menentukan nilai sekarang, kita memerlukan tarif atau tingkat diskonto atau discounting rate yang akan digunakan untuk mendiskonto arus kas masuk di masa yang akan datang menjadi nilai sekarangnya atau present value. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai sekarang atau present value. Yang dimana rumusnya yaitu
NS atau nilai sekarang sama dengan AKM yang merupakan arus kas masuk dikali 1/1 ditambah K. K itu merupakan tingkat diskonto pangkat 1 atau AK/1 ditambah K pangkat 1. Dan contohnya, nilai sekarang dari 1.000 yang akan diterima setahun yang akan datang menggunakan tingkat diskonto 5%. Sehingga dapat dihasilkan yaitu 1.000 per 1 ditambah 0,05 pangkat 1 yang dimana pangkat 1 itu merupakan tahunnya, sehingga menghasilkan 952,38. Jika uang 1.000 diterima pada akhir tahun kedua, maka menjadi 1.000 per 1 ditambah 0,05 pangkat 2 yang dimana pangkat 2 merupakan akhir tahun kedua sehingga menghasilkan 907,3. Selanjutnya, jika uang 1.000 diterima pada akhir tahun ke-10 yang dimana menghasilkan 1.000 per 1 ditambah 0,5 ditambah pangkat 10 yang dimana 10 merupakan akhir tahun ke-10 sehingga menghasilkan 613,87. Bisa dilihat pada contoh, yaitu dapat disimpulkan semakin tahun ke tahun nilai 1.000 itu semakin berkurang. Yang dimana nilai 1.000 pada masa sekarang itu lebih berarti daripada nilai 1.000 di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada tingkat diskonto atau discounting rate, yaitu tingkat pengembalian atau tingkat pendapatan yang diharapkan dari proyek investasi yang tidak lain juga sebagai biaya modal dari proyek investasi tersebut. Sebagai contoh, WACC perusahaan 15%, tetapi jika risiko dari proyek lebih besar dari risiko perusahaan, maka tingkat diskonto WACC misal ditambah 2%, maka disesuaikan menjadi 17%. Dalam hal ini, tingkat diskonto berfungsi sebagai tingkat pendapatan minimal atau handle rate yang harus dicapai oleh proyek investasi agar investasi dianggap menguntungkan. Dengan demikian, pendapatan real lebih kecil daripada handle rate atau pendapatan minim. Besar dari handle rate atau pendapatan minimal, maka akan menguntungkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini kita akan memasuki langkah keempat, di mana langkah ketiga tadi menentukan tingkat diskonto, maka langkah keempat adalah evaluasi dan pengambilan keputusan. Tujuan dari langkah evaluasi ini adalah untuk menentukan apakah proyek investasi yang sedang direncanakan tersebut menguntungkan atau tidak. Jika terdapat alternatif proyek investasi, misalnya proyek investasi A, B, dan C, maka tujuan evaluasi adalah untuk menentukan mana di antara ketiga pilihan proyek investasi tersebut yang paling menguntungkan. Dalam penganggaran modal, terdapat beberapa teknik untuk menilai atau mengevaluasi suatu rencana atau proyek investasi. Di antaranya adalah yang pertama, teknik payback period, yang kedua, teknik profitability index, yang ketiga net present value, dan yang keempat adalah internal rate of return. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan dari teknik-teknik tersebut, kita melihat pada contoh soal PT Raja Wali Indah dengan spesifikasi nama proyek yakni unit produksi pesawat televisi dengan pengeluaran investasi yaitu 5 miliar, kemudian umur ekonomisnya 10 tahun, tingkat diskontonya 16%, payback period maksimalnya 6 tahun, dan arus kas bersih menggunakan dua contoh skema arus kas, yaitu yang pertama kita memisalkan bahwa arus kas bersih investasi tersebut tidak sama setiap periodenya. Dan yang kedua yaitu kita membuat contoh skema arus kas masuk besi yang sama setiap periodenya di bawah
digambar di layar itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa payback period merupakan periode pengembalian yang artinya teknik ini menilai apakah suatu proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Nah, menguntungkan atau tidak ini dilihat dari jangka waktu yang diperlukan oleh proyek investasi tersebut untuk kembali modal atau kembali dana investasinya berdasarkan arus kas masuk bersih yang dihasilkan. Berdasarkan teknik ini, semakin cepat atau pendek jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali modal atau dana yang digunakan untuk membiayai investasi atau initial outlay, semakin menguntungkan proyek investasi yang bersangkutan. Namun, sebaliknya semakin lama atau panjang waktu yang diperlukan untuk menutup kembali dana atau pengeluaran investasi, maka semakin tidak menguntungkan proyek investasi yang bersangkutan. Nah, teknik payback period ini bisa diterapkan dengan berbasis nilai sekarang atau present value maupun tidak berbasis nilai sekarang. Berdasarkan evaluasi terhadap proyek investasi menggunakan teknik payback period, dapat melalui langkah-langkah. Yang pertama, kita menentukan payback period atau periode pengembalian pengeluaran investasi berdasarkan arus kas masuk bersih. Dan yang kedua, kita mengambil kriteria pengambilan kesimpulan, yaitu di mana payback period yang dihasilkan kurang dari sama dengan payback period yang ditetapkan, maka proyek investasi tersebut dianggap menguntungkan. Namun sebaliknya, apabila payback period yang dihasilkan lebih besar dari payback period yang ditetapkan oleh manajemen, maka proyek investasi tersebut dirasa merugikan. Nah, berdasarkan contoh soal yang telah disajikan di dalam layar, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu payback period tidak berbasis nilai sekarang dengan menggunakan contoh skema arus kas masuk bersih yang tidak sama setiap periodenya. Next. Dapat dilihat pada tabel 4.1 ini, berdasarkan pada tabel tersebut, pengeluaran investasi atau initial outlay tertutup pada tahun keempat. Namun demikian, pada tahun keempat tersebut, tidak sampai menunggu akhir tahun untuk bisa menutup secara penuh pengeluaran investasi. Khusus pada tahun keempat, hanya diperlukan arus kas masuk atau proceeds sebesar 1,4 miliar untuk menutup penuh pengeluaran investasi, sementara arus kas yang dihasilkan pada tahun keempat adalah pada tabel 1,6 miliar. Dan dengan demikian, khusus pada tahun keempat hanya dibutuhkan waktu dengan perhitungan 1,4 dibagi 1,6 yang akan dihasilkan yaitu 0,875 tahun. Dengan demikian, secara keseluruhan payback period dari proyek investasi ini dapat dihasilkan sebesar 3,875 tahun atau kurang lebih 3 tahun 11 bulan. Kemudian kita akan lanjut menggunakan contoh skema arus kas masuk bersih yang sama setiap periodenya. Nah, langsung kepada rumusnya, yaitu payback period sama dengan pengeluaran investasi dibagi arus kas masuk dikalikan 1 tahun. Nah, kita ketahui bahwa karena menggunakan skema arus kas bersih yang sama setiap periodenya, di dalam soal terdapat arus kas masuk yang sama sebesar 900 juta per tahunnya. Maka dapat dihasilkan dengan rumus yang telah tersedia, yaitu 5.000 per 900 dikalikan 1 tahun, maka akan dihasilkan 5,56 tahun. Berdasarkan payback period yang diperoleh dari perhitungan di atas, selanjutnya kesimpulan tentang proyek investasi dilakukan dengan membandingkan payback period yang dihasilkan dengan payback period yang ditetapkan oleh manajemen. Kemudian, mengingat payback period dari kedua cara yang telah kita lakukan tadi lebih kecil dari payback period yang ditetapkan oleh manajemen, yaitu 6 tahun, maka kesimpulannya adalah bahwa proyek atau rencana investasi pendirian unit produksi pesawat televisi PT Raja Wali Indah tersebut menguntungkan dan karenanya bisa dijalankan. Next. Selanjutnya kita akan menghitung payback period berdasarkan nilai sekarang, sama yaitu kita membuat skema arus kas masuk bersih yang tidak sama setiap periode terlebih dahulu. Nah, pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kita bisa mendapatkan nilai sekarang dari arus kas
dengan memperhitungkan faktor diskontonya, yakni 1/1 plus K pangkat T, di mana T adalah tahun yang ditentukan dan K adalah tingkat diskontonya. Berhubung tingkat diskonto yang dalam tabel tersebut 16%, maka kita akan memunculkan angka 0,16. Kemudian untuk mendapatkan 862,0, kita cukup masukkan dalam rumus seperti pada layar, yaitu 1000/1 plus 0,16 pangkat 1, dan yang nantinya akan menghasilkan saldo inisialnya sebesar 4,138. Kemudian, di mana pengeluaran investasi inisial outlay pada tabel tersebut akan tertutup pada tahun ke-7. Namun demikian, pada tahun ke-7 tersebut tidak sampai menunggu akhir tahun untuk bisa menutup secara penuh pengeluaran investasi tersebut. Pada tahun ke-7 hanya diperlukan arus kas dengan nilai sebesar 308 juta rupiah untuk menutup penuh pengeluaran investasi. Sementara nilai sekarang arus kas yang dihasilkan pada tahun ke-7 seperti pada tabel, yakni 354 juta rupiah. Dan dengan demikian, khusus pada tahun ke-7 tersebut, hanya dibutuhkan waktu dengan perhitungan 300,8 dibagikan 354 tahun, atau akan menghasilkan nilai 0,85 tahun, yang artinya kurang lebih 10 bulan. Dengan demikian, secara keseluruhan, payback period dari proyek investasi ini tepatnya adalah 6,85 tahun atau kurang lebih 6 tahun 10 bulan. Kemudian yang selanjutnya kita akan memisalkan jika contoh arus kas masuk yang sama setiap periode pada perusahaan itu. Langsung pada rumus yang telah tersedia, yakni payback period yang dihasilkan dari pengeluaran investasi dibagi total nilai sekarang arus kas masuk dikalikan umur ekonomisnya. Kemudian dengan data arus kas sebelumnya, yaitu arus kas masuk bersih yang ada 900 juta setiap periodenya sama, nilai sekarang total dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek investasi pada soal tersebut adalah dengan memasukkan rumus pada layar yang telah tersedia, yakni 900 dikalikan 1 plus 0,16 pangkat 10 min 1 per 1 plus 0,16 pangkat 10 kali 0,16, yang nantinya akan menghasilkan senilai 4.349,53. Selanjutnya, berdasarkan nilai sekarang tadi, payback period dari proyek investasi PT Raja Wali Indah dapat ditentukan dengan rumus yang ada, yaitu payback period sama dengan 5 miliar dibagi nilai sekarang tadi 4.349,53 miliar dikalikan 10 tahun, yang akan menghasilkan 11,5 tahun. Dengan payback period yang ditetapkan oleh manajemen terdapat proyek investasi yang adalah paling lama 6 tahun, maka dengan basis nilai sekarang, proyek investasi tersebut tidak menguntungkan. Karena apa? Karena payback period yang dihasilkan melebihi payback period yang ditetapkan oleh manajemen. Kemudian kita akan lanjut pada pembahasan kelebihan dan keterbatasan teknik payback period. Kelebihan dari teknik payback period ini adalah sederhana, sehingga mudah diterapkan karena tidak memerlukan proses perhitungan yang rumit. Di samping itu, teknik ini lebih mementingkan aliran kas masuk di tahun-tahun awal umur proyek investasi karena memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan arus kas masuk di tahun-tahun berikutnya. Namun, di balik kelebihan yang telah saya sampaikan tadi, terdapat keterbatasan yang melekat pada teknik tersebut. Teknik payback period ini mengabaikan arus kas masuk yang dihasilkan pada periode-periode setelah payback period tercapai. Keterbatasan ini bisa menimbulkan bias dalam penilaian suatu proyek atau rencana investasi. Nah, untuk menggambarkan keterbatasan tersebut, perhatikan contoh yang akan saya sajikan di dalam layar. Misal, nilai investasinya sebesar Rp3.000, maka dalam tabel tersebut proyek A diketahui bahwa arus kas setiap tahunnya turun, sedangkan proyek B arus kas setiap tahunnya naik.
Setelah dihitung, payback period proyek investasi A adalah 2,25 tahun, sedangkan payback period proyeksi investasi B adalah 3,2 tahun. Nah, berdasarkan teknik period yang maka kesimpulannya adalah proyek investasi A lebih menguntungkan dibandingkan proyek investasi B karena payback period dari proyek investasi A lebih kecil atau lebih cepat daripada proyek investasi B. Tapi kalau kita cermati, arus kas yang dihasilkan setelah payback period tercapai terlihat sebenarnya pada proyek B ini lebih menguntungkan karena arus kas masuk setelah payback period dan dari proyek B ini jauh lebih besar dari proyek investasi A. Nah, untuk membuktikan itu bisa dilihat pada tabel sebelahnya di mana diketahui pada total nilai sekarang arus kas proyek investasi B lebih besar daripada proyek investasi A. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik Profitability Index atau PI. Bisa di next. Nah, teknik Profitability Index atau PI ini merupakan teknik yang paling sederhana di antara teknik-teknik evaluasi proyek investasi yang ada. Karena penilaian rencana atau proyek investasi dilakukan dengan hanya membagi total arus kas masuk bersih yang dihasilkan dengan total pengeluaran investasi yang dikeluarkan atau initial outlay. Nah, adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Profitability Index sama dengan total arus kas masuk dibagi pengeluaran investasi. Untuk evaluasi terhadap proyek investasi menggunakan teknik Profitability Index dapat dilakukan dengan langkah, yakni yang pertama sama, kita akan menentukan profitabilitas indeks terlebih dahulu, kemudian kita akan mengambil kesimpulan dengan kriteria. Apabila profitabilitas indeks lebih dari 1, maka proyek investasi tersebut dirasa menguntungkan. Namun sebaliknya, jika profitability index kurang dari sama dengan 1, maka proyek investasi tersebut tidak menguntungkan. Sebagaimana teknik payback period, teknik profitability index ini bisa berbasis nilai sekarang atau bisa juga tidak berbasis nilai sekarang. Langsung kepada contoh, sama, yakni pada evaluasi proyek investasi pendirian unit produksi pesawat televisi dari PT Raja Wali Indah. Next. Nah, di sini yang pertama yaitu yang tidak berbasis nilai sekarang, di mana pada tabel tersebut diketahui pada arus kas sebesar 11.100, lalu untuk pengeluaran investasinya yaitu sebesar 5 miliar atau di sini disingkat 5.000, dalam artian ini dihitung dalam jutaan. Jadi dihasilkan 2,2. Kemudian untuk berbasis nilai sekarang, profitability index-nya yaitu dilihat dari tabel pada bagian nilai sekarang dari arus kas, yakni sejumlah 5.666,6 dibagikan 5.000 yang akan menghasilkan 1,13. Nah, berdasarkan profitability index yang dihasilkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek investasi pendirian unit produksi pesawat televisi PT Raja Wali Indah dianggap menguntungkan, baik dilihat dari profitability index berbasis nilai sekarang, yaitu sebesar 1,13, maupun dari profitability index yang tidak berbasis nilai sekarang, yaitu sebesar 2,2. Kedua profitability index tersebut lebih besar daripada 1, yang artinya proyek tersebut bisa direkomendasikan untuk dilaksanakan karena dianggap menguntungkan. Next. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan teknik profitability index.
Satu-satunya kebaikan dari teknik profitability index ini sama dengan teknik sebelumnya, teknik payback period, yaitu keduanya merupakan teknik evaluasi proyek investasi yang sederhana sehingga sangat mudah diterapkan. Namun, adapun keterbatasan dari teknik ini adalah terkait dengan indeks profitabilitas yang dihasilkan. Jika profitability index yang dihasilkan lebih dari 1, maka kesimpulannya adalah proyek investasi yang menguntungkan, tapi tidak memberikan informasi seberapa besar keuntungan yang bisa diterima oleh manajemen sehingga proyek investasi yang bersangkutan layak dijalankan. Next. Kali ini kita akan memasuki teknik ketiga, yaitu teknik net present value atau NPV. Teknik evaluasi proyek investasi yang ketiga dalam penganggaran modal ini adalah NPV. Sesuai dengan namanya, teknik NPV ini adalah teknik evaluasi proyek investasi yang berbasis nilai sekarang atau berbasis pada nilai waktu dari uang, time value of money, di mana penentuan suatu proyek investasi menguntungkan atau tidak didasarkan atas selisih antara nilai sekarang atau present value dari total arus kas masuk yang dihasilkan oleh proyek investasi dan nilai sekarang dari dana investasi yang dikeluarkan. Sesuai pada rumus yang tertera di layar, yakni NPV sama dengan nilai sekarang arus kas masuk dikurangi dengan nilai sekarang pengeluaran investasi yang akan menghasilkan NPV. Atau dengan rumus yang kedua yaitu sigma AKM kalikan T per 1 plus K pangkat T dikurangi PIT per 1 plus K pangkat T. Nah, evaluasi proyek investasi menggunakan teknik NPV ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang sebelumnya, yaitu kita pertama menghitung net present value atau nilai sekarang besi proyek investasi berdasarkan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk total yang dihasilkan dengan nilai sekarang dana investasi yang dikeluarkan. Dan yang kedua, kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan NPV yang telah kita hitung, yakni dengan kriteria apabila NPV lebih dari 0, maka proyeksi investasi menguntungkan karena di tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh proyek investasi lebih besar dari tingkat diskontonya. Kemudian jika NPV kurang dari 0, maka proyek investasi tidak menguntungkan. Karena apa? Karena tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh proyek investasi lebih kecil dari tingkat diskontonya. Nah, yang ketiga, jika NPV sama dengan 0, maka proyeksi ini menguntungkan juga karena tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh proyek investasi ini sama dengan tingkat diskontonya. Kemudian kita akan masuk perhitungan dengan contoh yang sama, yaitu pendirian unit produksi pesawat televisi PT Raja Wali Indah dengan menggunakan teknik NPV pada contoh skema arus kas masuk besi yang tidak sama setiap periodenya. Nah, kita bisa lihat pada tabel di layar bahwa nilai sekarang dari arus kas masuk itu jika diakumulasikan dari tahun 1 sampai tahun ke-10 berjumlah 5.666,5, sedangkan nilai sekarang pengeluaran investasinya yaitu berjumlah 5.000 atau 5 miliar, maka akan dihasilkan dengan menggunakan antara nilai sekarang arus kas bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasinya, maka NPV-nya senilai 666,5 juta. Yang artinya NPV lebih besar dari 0 atau bernilai positif, dan dengan demikian disimpulkan bahwa proyek investasi pendirian unit produksi pesawat televisi dari PT Raja Wali Indah adalah menguntungkan, sehingga bisa direkomendasikan untuk diterima atau dilaksanakan. Next. Kemudian yang kedua, kita menggunakan contoh arus kas masuk bersih yang sama setiap periodenya. Nah, dilihat dari rumusnya yaitu nilai sekarang sama dengan AKM atau arus kas masuk dikalikan 1 plus K pangkat T min 1 plus per 1 plus K pangkat T dikalikan dengan K. K di sini adalah diskonto dan T adalah tahun. Dengan contoh yang sama yaitu pada PT Raja Wali Indah,
yakni dengan arus kas masuk setiap periodenya sama 900 juta, maka akan dihasilkan perhitungannya dengan memasukkan ke dalam rumus dan nantinya akan menghasilkan sebesar 4.349,5. Nah, dengan demikian, NPV proyek investasi tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi, untuk nilai sekarang arus kas tersebut tadi kita mendapatkan hasil 4.349,5, kemudian dikurangi dengan nilai sekarang pengeluaran investasi yaitu 5.000 atau 5 miliar, dan nantinya akan menghasilkan NPV-nya sebesar negatif 650,5. Nah, negatif 605,5 juta rupiah ini artinya NPV lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Dengan demikian, disimpulkan bahwa proyek investasi pendirian unit produksi pesawat televisi dari PT Raja Wali Indah adalah merugikan, sehingga direkomendasikan untuk ditolak atau tidak dilaksanakan. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan teknik NPV ini. Kelebihan dari teknik NPV ini terutama teknik ini berbasis nilai sekarang sehingga evaluasi proyek investasi bisa dilakukan dengan lebih wajar dan representatif karena menggunakan unsur nilai waktu dari uang atau time value of money. Karena didasarkan pada arus kas masuk bersih yang didiskontokan, maka NPV positif yang dihasilkan merepresentasikan nilai rupiah bersih yang diestimasi akan diperoleh dari proyek investasi yang menambah nilai perusahaan, dan sebaliknya jika NPV tersebut negatif. Mengingat kelebihan tersebut, teknik NPV ini semakin populer digunakan dalam praktik penganggaran modal perusahaan dan di lembaga-lembaga publik atau pemerintahan. Di samping adanya kelebihan tersebut, ada pula keterbatasan, yaitu teknik ini diperlukan perhitungan yang lebih kompleks serta estimasi tingkat pendapatan yang diharapkan dari proyek investasi yang digunakan sebagai tarif diskonto dalam menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk bersihnya. Samping itu, teknik ini mengasumsikan bahwa perusahaan mampu menginvestasikan langsung begitu arus kas masuk dari proyek investasi tersebut terima setiap periodenya dengan tingkat pendapatan sebesar tingkat diskonto yang digunakan. Selanjutnya, pembahasan tentang teknik keempat yaitu teknik internal rate of return atau IRR yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya merupakan teknik evaluasi proyeksi investasi yang keempat dalam penganggaran modal, yakni teknik internal rate of return atau biasa disingkat dengan IRR. Sebagaimana teknik NPV yang telah dijelaskan oleh rekan saya barusan, teknik IRR ini merupakan teknik yang berbasis nilai sekarang juga. Pengertian dari teknik IRR ini merupakan tingkat pengembalian atau tingkat pendapatan yang sebenarnya yang diperoleh oleh suatu proyeksi investasi berdasarkan arus kas masuk bersih yang dihasilkannya. Sebagai tingkat pendapatan yang diperoleh berdasarkan arus kas dari proyek investasi, internal rate of return berbeda dengan required rate of return yang dipakai sebagai tarif atau tingkat diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas. Dari pengertian tersebut, diperoleh IRR merupakan tingkat diskonto yang menjadikan NPV sama dengan 0. Dari sisi perhitungannya, teknik IRR ini ditentukan menggunakan teknik perhitungan NPV sebagaimana yang dilakukan pada teknik NPV. Karena IRR pada dasarnya merupakan tingkat diskonto atau discounting rate yang menjadikan NPV proyek investasi sama dengan 0 atau yang menjadikan nilai sekarang arus kas masuk bersih sama dengan nilai sekarang arus kas keluar. Sehingga diperoleh persamaan pengeluaran investasi dibagi 1 plus IRR pangkat T sama dengan arus kas masuk dibagi 1 plus IRR pangkat T. Dari persamaan tersebut diperoleh perumpamaan jika IRR lebih besar dari required
rate of return yang ditetapkan, maka proyek investasi ini dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Jika sebaliknya, jika IRR kurang dari required rate of return yang telah ditetapkan, maka proyek investasi ini dianggap merugikan. Langkah-langkah untuk menghitung IRR. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, 1. Hitunglah nilai sekarang dari arus kas masuk bersih dengan menggunakan tingkat diskonto sembarang, kemudian tentukan NPV dari proyek investasi. Kedua, jika dari langkah 1 dihasilkan NPV lebih dari 0, maka dianggap NPV ini sebagai positif atau tingkat diskontonya kecil. Sebaliknya, jika NPV kurang dari 0, maka NPV ini termasuk NPV negatif, di mana tingkat diskontonya semakin besar. Langkah terakhir, langkah ketiga, dari langkah kedua, selanjutnya melakukan interpolasi berdasarkan kedua tingkat diskonto untuk menentukan besarnya tingkat diskonto yang menghasilkan NPV sama dengan 0 atau mencari IRR-nya. Dari langkah-langkah ini diperoleh rumus IRR sama dengan K1 ditambah NPV positif dibagi NPV positif dikurangi NPV negatif dikali K2 min K1. Di sini K1 merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, di mana yang telah saya jelaskan tadi bahwa NPV positif pasti tingkat diskontonya kecil. Sedangkan K2 merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif, di mana NPV negatif tingkat diskontonya besar. Selanjutnya untuk metode penghitungan arus kas masuk bersih yang dihasilkan sama untuk setiap periodenya dan metode arus kas masuk bersih tidak sama untuk setiap periodenya, serta kelebihan dan keterbatasan dari teknik internal rate of return ini. Yang pertama, jika arus kas masuk bersih yang dihasilkan sama untuk setiap periodenya. Kita mengambil contoh yang sama dengan sebelumnya, di mana pada arus kas masuk bersih dari proyek investasi PT Raja Wali Indah yaitu sebesar 900 juta, di mana kita memasukkan ke rumus NS sama dengan AKM kali 1 plus K pangkat T dikurangi 1 dibagi 1 plus K pangkat T dikali K. Di mana arus kas masuknya itu sebesar 900 juta dikali 1 plus 0,16 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 1 plus 0,16 pangkat 10 dikali 0,16. Di sini 0,16-nya merupakan tingkat diskontonya. Selanjutnya diperoleh hasil sebesar 4.350 yang dimana ini hasil dari NS-nya. Lalu untuk menghitung NPV-nya, kita membandingkan atau menselisihkan nilai sekarang arus kas masuk dikurangi nilai sekarang pengeluaran investasi. Di mana pada contoh sebelumnya nilai sekarang pengeluaran investasi itu sebesar 5 miliar. Jadi kita mengurangi nilai sekarang arus kas yang telah kita hitung tadi sebesar 4.350 dikurangi nilai sekarang pengeluaran investasi tadi sebesar 5.000 yang diperoleh hasilnya negatif 650. Di mana yang telah saya jelaskan tadi, jika NPV-nya kurang dari 0, maka tingkat diskontonya besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proyek investasi PT Raja Wali Indah adalah merugikan, sehingga direkomendasikan untuk ditolak atau tidak dilaksanakan. Ini merupakan contoh tingkat diskonto yang relatif besar sehingga NPV-nya negatif. Di sini untuk penghitungan IRR sendiri merupakan
interpolasi berdasarkan kedua tingkat diskonto, di mana di contoh ini cuma ada tingkat diskonto yang relatif besar. Untuk mempersingkat penjelasan saya, kita langsung masukkan tingkat diskonto sebesar 5%, di mana rumusnya tetap, cuma merubah 0,16 tadi dirubah menjadi 0,5, di mana diperoleh dari 5% tadi. Mohon maaf, 0,05 yang diperoleh dari 5% tadi tingkat diskontonya, sehingga diperoleh NSE-nya itu 6.989. Jika dikurangi nilai sekarang pengeluaran investasinya sebesar 5.000, maka diperoleh NPV sebesar 1.989. Nah, karena NPV lebih besar daripada 0, maka NPV ini termasuk positif, di mana tingkat diskontonya relatif kecil. Jadi untuk penghitungan IR-nya sendiri, kita dapat menginterpolasi rumusnya yang telah sebutkan tadi, K plus 1, K1 plus NPV positif dibagi NPV positif dikurangi NPV negatif dikali K2 dikurangi 1, sehingga memperoleh hasil 0,13 atau 13%. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh IRR sebesar 13% jika dimisalkan perusahaan PT Raja Wali Indah mengharapkan tingkat pendapatan atau required rate of return dari proyek investasi produksi pesawat televisi sebesar 10%, maka kesimpulannya adalah proyek investasi tersebut menguntungkan karena IRR lebih besar dari tingkat pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk metode arus kas masuk untuk tidak sama untuk setiap periodenya. Di sini kita mengambil contoh yang sama, yang dimana tingkat diskontonya sebesar 16%, di mana untuk periode investasinya itu lamanya 10 tahun, di mana per tahunnya arus kas masuk sebesar 10.000 sesuai dengan yang di tabel. Dan untuk faktor diskontonya kita menghitung dengan rumus 1/1 ditambah K dikali T, yang dihasilkan 0,862, di mana untuk nilai sekarang dari arus kas masuk diperoleh sebesar 862. Begitupun seterusnya sampai untuk tahun ke-10, di mana dari total nilai sekarang arus kas dijumlahkan dari tahun pertama sampai tahun terakhir sebesar 5.660,5. Dari penghitungan di atas diperoleh NPV 666,5 yang diperoleh dari pengurangan nilai sekarang arus kas masuk dikurangi nilai sekarang pengeluaran investasi, sehingga NPV lebih besar daripada 0. Yang dapat disimpulkan bahwa proyek investasi pendirian unit untuk produksi pesawat televisi dari PT Raja Wali Indah adalah menguntungkan sehingga bisa direkomendasikan untuk diterima atau dilaksanakan. Berikut merupakan kelebihan dan keterbatasan dari teknik perhitungan IRR. Di mana kelebihannya, teknik ini memberikan informasi tentang berapa tingkat pendapatan yang sesungguhnya dari proyek investasi berdasarkan arus kas masuk bersih yang telah diestimasi. Untuk keterbatasannya sendiri, teknik ini memerlukan perhitungan yang lebih kompleks serta estimasi tingkat pendapatan yang diharapkan atau required of return
dari proyek investasi yang digunakan sebagai tarif diskonto dalam menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk. Selanjutnya merupakan teknik penghitungan arus kas masuk menggunakan teknik Modified Internet Rate of Return. Sebenarnya teknik ini sama dengan teknik IRR. Yang menjadi beda adalah teknik IRR menyeratkan metode perhitungan tingkat diskonto dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal, yaitu tidak termasuk biaya modal dan inflasi. Di sisi lain, teknik Modified Internet Rate of Return ini menyinggung metode penganggaran modal yang menghitung tingkat pengembalian dengan memperhitungkan biaya modal. Digunakan untuk menentukan peringkat berbagai investasi dengan ukuran yang sama. Sehingga diperoleh persamaan PI pangkat T dibagi 1 plus MIRR pangkat T sama dengan jumlah AKM pangkat T dikali 1 plus K pangkat N dikurangi T dibagi 1 plus MIRR pangkat N. Di sini N merupakan umur ekonomis proyek investasi, sedangkan T merupakan periode terjadinya arus kas. Untuk menghitung langkah-langkah MIRR ada 5 langkah. Yang pertama, menghitung total nilai massa yang akan datang atau future value dari arus kas masuk bersih. Pada teknik MIRR ini, total nilai massa yang akan datang arus kas masuk diperlakukan sebagai arus kas masuk tunggal yang diterima di akhir umur ekonomis proyek investasi. Selanjutnya, menghitung nilai sekarang dari future value atau nilai masa yang akan datang arus kas masuk bersih. Ketiga, menghitung NPV dengan tingkat diskonto coba-coba atau trial and error sampai dihasilkan NPV positif dan NPV negatif. NPV pada teknik MIRR ini merupakan selisih antara nilai sekarang dari future value arus kas masuk dan nilai sekarang dari pengeluaran investasi awal. Langkah keempat, melakukan interpolasi berdasarkan 2 buah tingkat diskonto yang dihasilkan dari langkah ketiga untuk menentukan besarnya MIRR ini. Sama halnya dengan cara IRR tadi, cuma bedanya untuk MIRR ini menggunakan future value-nya untuk menghitung arus kas masuk bersih. Lanjut ke contoh soal. Proyek investasi senilai 5 miliar dengan umur ekonomis proyek 10 tahun dan tingkat pendapatan yang diharapkan atau required of return dari proyek investasi yang digunakan sebagai tingkat diskonto atau tingkat pemajemukan sebesar 10%. Di sini kita langsung menghitung future value-nya, di mana untuk setiap tahunnya arus kas masuk itu sebesar 1.000 untuk tahun pertama, dan untuk penghitungan faktor pemajemukannya 1 plus K pangkat N dikurangi T sehingga diperoleh sebesar 2,3579, di mana untuk future value-nya mengkalikan arus kas masuk dikali faktor pemajemukan sehingga future value-nya untuk tahun pertama sebesar 2.357,9. Begitupun seterusnya sampai untuk tahun periode terakhir atau tahun ke-10, sehingga jika ditotal untuk future value-nya dari arus kas masuk sebesar 10.475,4. Selanjutnya menghitung NPV. Di sini nilai sekarang dari future value-nya kas masuk sebesar
6.431 dikurangi nilai sekarang sebesar 5.000 sehingga diperoleh NPV positif sebesar 1.431 dan selanjutnya nilai sekarang dari future value arus kas masuk 1.125 dikurangi nilai sekarang pengeluaran investasi sebesar 5.000 sehingga diperoleh NPV negatif sebesar 3.875 yang dimana hasil dari NPV ini dipengaruhi oleh tingkat diskontonya. Semakin besar tingkat diskontonya maka nilai NPV-nya semakin negatif. Jadi dari hasil dua NPV ini kita interpretasi ke rumus MIRR di mana rumusnya K1 plus NPV positif dibagi NPV positif dikurangi NPV negatif dikali K2 dikurangi K1 sehingga diperoleh 10,5%. Jadi untuk kesimpulannya, evaluasi berdasarkan MIER yang dihasilkan mengingat tingkat pendapatan yang diharapkan sebesar 10% dari proyek investasi ini dan penghitungan MIRR-nya 10,5, maka dapat disimpulkan bahwa proyek investasi tersebut menguntungkan karena itu diusulkan untuk dilaksanakan sebagai investasi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah leasing dalam penganggaran modal. Di sini ada beberapa penjelasan tentang leasing, yaitu pertama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, leasing diistilahkan sebagai sewa guna. Dalam Kemenko nomor 1169 KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha disebutkan bahwa sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, misal mobil atau mesin pabrik selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua dari The Equipment Leasing Association di Inggris mendefinisikan tentang leasing adalah kontrak antara lessor dan lessee, penyediaan suatu jenis barang atau aset tertentu dari pabrik atau agen terjual oleh lessee. Hak kepemilikan atas barang tetap pada lessor, hak pakai atas barang ada pada lessee dengan membayar sewa guna yang jumlah dan jangka waktunya telah ditetapkan. Yang ketiga, dalam Kemenko nomor 1169 KMK 01/1991 yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan banyak manfaat barang yang disewanya. Tidak terjadi pemindahan kepemilikan atau transfer of title aset baik di awal maupun di akhir periode sewa. Karena itu kami menyimpulkan jadi leasing adalah kegiatan sewa guna usaha dalam bentuk modal dalam jangka waktu tertentu. Next. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing, yaitu ada lessor yang merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang modal. Kedua, lease, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Selanjutnya, supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dan lease. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Selanjutnya, asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lease. Kegiatan leasing, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Dalam surat 1 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 tanggal 12 November 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lease atau finance lease. Yang kedua, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease atau operating lease. Pada transaksi finance leasing dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk
yaitu yang pertama di red finance list atau true list. Dalam transaksi ini, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lease dan sekaligus menyewakan barang tersebut kepada lessee. Lessee dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan, termasuk penentuan harga dan suppliernya. Oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan oleh lessor hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak lessee. Yang kedua, sales dan leaseback. Proses yang dilakukan di mana pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor yang dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut antara lessee dan lessor. Metode ini digunakan untuk menambah modal kerja pihak lessee, sedangkan dalam operating lessee di mana pihak lessor membeli barang modal untuk kemudian dilesekan kepada pihak lessee. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada proyeksi investasi yang bersifat saling eksklusif dan saling independen. Yang pertama, saya jelaskan tentang yang saling eksklusif. Nah, keputusan untuk menerima proyek investasi tertentu menyebabkan alternatif proyek investasi yang lainnya tidak bisa diterima atau tidak bisa dilaksanakan. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya keterbatasan dana yang tersedia untuk membiayai investasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan bernama PT Permil yang hanya mampu menyediakan dana untuk rencana investasinya sebesar 3 miliar, sementara terdapat 4 alternatif proyek investasi yang bisa dibiayai dengan dana sebagai berikut. Proyek investasi A, kebutuhan dananya sebesar 1,5 miliar, proyek investasi B, kebutuhan dananya 2,5 miliar, proyek investasi C, kebutuhan dananya 1,3 miliar, proyek investasi D, kebutuhan biayanya 1,8 miliar. Nah, dengan dana yang tersedia, hanya 3 miliar tentu saja perusahaan tidak bisa membiayai atau melaksanakan semua alternatif proyek investasi yang tersedia, karena total dana yang dibutuhkan yaitu sebesar 7,1 miliar, melampaui dana yang tersedia. Dalam hal ini, perusahaan harus memiliki satu di antara 4 alternatif yang tersedia. Jika perusahaan memutuskan untuk menerima proyek investasi A, berarti proyek investasi B, C, dan D dengan sendirinya ditolak dan tidak bisa dilaksanakan. Dengan demikian juga, jika perusahaan memutuskan untuk menerima proyek B, berarti proyek A, C, dan D ditolak. Dalam hal ini, masing-masing proyek investasi tersebut dikatakan bersifat eksklusif terhadap yang lain. Yang kedua, itu ada proyek investasi yang bersifat saling independen, yang dimana keputusan untuk menerima proyek investasi tertentu tidak berpengaruh terhadap penerimaan atau penolakan terhadap proyek investasi yang lainnya. Artinya, keputusan terhadap penerimaan proyek investasi tertentu menyebabkan proyek investasi lainnya bisa juga diterima atau ditolak. Sebagai contoh, sebelumnya itu yaitu perusahaan Permil memiliki persediaan dana sebesar 8 miliar untuk membiayai rencana investasinya dengan 4 pilihan proyek investasi yang tersedia yaitu A, B, C, dan D dengan kebutuhan dana masing-masing sebagaimana yang dicontohkan sebelumnya, atau total dana yang dibutuhkan yaitu sebesar 7,1 miliar. Nah, dengan dana yang cukup untuk membiayai keempat pilihan proyek investasi, yaitu proyek investasi A, B, C, dan D, maka keempat alternatif proyek investasi tersebut bersifat independen satu sama lain. Artinya, dipilihnya proyek investasi A tidak menyebabkan proyek B, C, dan D ditolak, melainkan bisa juga diterima asalkan ketiga proyek investasi tersebut juga memenuhi kriteria menguntungkan. Dalam hal tersebut, keempat proyek investasi tersebut bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Jika yang memenuhi kriteria menguntungkan hanya proyek A dan C, maka proyek yang diterima adalah proyek A dan C saja, sedangkan proyek B dan D ditolak. Berikut merupakan penjelasan yang telah
kelompok kami sampaikan. Apabila ada materi yang kurang paham, kami mohon minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.